Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda 5 Pedang untuk bagian yang ke-11. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yingnan mencoba mendekati Yingqi dan bertanya kenapa ia bisa berubah seperti ini. Yingqi menjawab kalau dirinya saat ini adalah Yingqi yang sesungguhnya karena kekuatan dan ingatan di masa lalu mengenai leluhurnya yang membuat saat ini menjadi seperti itu. Yingnan lalu menceritakan sebuah kisah mengenai masa lalu yang dimana ayahnya bernama Ding Dali dan ibunya bernama Wusin. Di saat itu ayah dan ibunya berusaha sekuat tenaga menyegel batu jiwa. Setelah berhasil menyegel batu jiwa, saat ini kedua orang tuanya sudah tiada. Di saat ia besar, ia hanya menemukan sepucuk surat dari sang ibu dan memberikan sebuah jepit rambut. Setelah beberapa lama kemudian Tuan Zhang yang ternyata saat ini memegang batu jiwa. Ternyata Tuan Zhang hendak menghidupkan kembali seseorang yang wajahnya mirip dengan Ren Ying yang sudah tewas akibat batu jiwa. Dan seketika wajah Tuan Zhang yang sebenarnya mulai terlihat. Yang ternyata Tuan Zhang adalah sahabat dekat ayah Yingnan, yaitu Ding Dali. Kemudian Yingnan sekuat tenaga menghentikan Tuan Zhang untuk melakukan semuanya ini karena batu jiwa dapat menghancurkan dunia. Menggunakan jepit rambut pemberian dari ibunya, ia pun membuat sebuah 5 elemen yang berguna untuk menyegel batu jiwa tersebut. Dan seketika sebuah portal mulai muncul dan mereka berdua tersedot ke dalam portal itu dan kembali ke masa lalu. Lalu Yingnan terbuang ke masa lalu dan tercebur ke dalam sungai. Dari sinilah pertemuan Yingqi dan Yingnan mulai tercipta. Kembali ke masa sekarang, di sini Yingnan menceritakan semuanya itu dan apa yang dilakukan oleh Yingqi tetap sia-sia karena di masa depan klan api sudah tidak ada dan yang tersisa hanyalah perguruan Zi yang damai dan tentram. Yingqi tetap tidak peduli dan ia menghancurkan batu jiwa apapun yang telah terjadi. Keesokan harinya Bai dan Ling Yun bertengkar hebat. Di sini Ling Yun sangat marah kepada Bai karena masih memikirkan Yingnan, padahal mereka saat ini sudah menjadi suami istri. Di sini Bai sangat menyesal telah menikahinya dan mulai sekarang ia mau hidup terpisah bersama Ling Yun dengan memutuskan untuk tidak menjadi suaminya lagi, sehingga hal tersebut membuat Ling Yun menjadi sakit hati. Terlihat pelayan milik Ling Yun datang ke sana dan segera mengobati lukanya karena melihat Ling Yun yang hendak bunuh diri. Setelah sadar, Ling Yun menjadi sangatlah bersedih karena ia hampir saja mengakhiri hidupnya demi seorang pria brengsek. Di tempat lain, di sini diperlihatkan sebuah kebenaran kalau selama ini semua insiden yang telah terjadi merupakan ulah dari Han Bing. Dari awal ia sudah bekerja sama dengan Tuan Zhang. Tidak hanya itu, saat di perpustakaan kemarin, ia tahu kalau Paman Tang juga berada di sana. Maka dari itu ia mengarang cerita bohong kalau Yingqi bukanlah penerus dari penjaga klan api. Dengan begitu Paman Tang yang mendengar hal tersebut berniat membunuh Yingqi. Bahkan ia juga memanipulasi isi dari masa lalu Yingqi dan mengubah yang seharusnya Bai membunuh Master Zuyun yang justru ia ubah menjadi Master Changmei. Hal tersebut ia sengaja lakukan supaya bisa menjatuhkan perguruan Zi. Tak lama kemudian datang burung gagak menghampiri mereka dan Xiaowei yang penuh dendam langsung menyerang Han Bing. Hal itu ia lakukan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya tersebut. Namun di sini Tang Xin berhasil dikalahkan oleh Tuan Zhang dan mengancam Xiaowei untuk berhenti karena apabila tidak Tang Xin akan dibunuh. Di tempat lain, Yingqi yang sedang tertidur dihampiri oleh Yingnan. Di sana ia sangat berharap Yingqi bisa kembali seperti dulu lagi. Meskipun ia tahu Yingqi melakukan semuanya ini demi klan api miliknya. Namun apabila batu jiwa dihancurkan, maka Yingnan bisa dipastikan takkan bisa kembali lagi ke masa depan yang merupakan tempat yang seharusnya dia berada. Yingqi yang mendengarkan semua perkataannya seketika terbangun dan langsung pergi dari sana. Tak lama setelah itu Han Bing datang menghampirinya sambil berkata kalau Tuan Zhang telah menyekap Xiaowei. Hal itu sengaja Han Bing lakukan untuk menjebak Yingnan agar mau ikut bersamanya. Sesampainya di sana, Yingnan hendak melepaskan ikatan yang melekat di tangan Xiaowei. Namun Tuan Zhang datang ke sana dan berhasil mengikatnya. Dan dari sinilah Yingnan akhirnya mengetahui kalau Han Bing adalah pria jahat. Tuan Zhang lalu mencekik Xiaowei. Ia melakukan itu supaya Yingnan menjadi marah. Dan apabila itu terjadi, maka batu jiwa akan dengan sangat mudah untuk diambil. Yingnan pun menjadi sangat murka melihatnya karena emosinya itulah. Tuan Zhang lalu menarik batu jiwa yang berada di tubuh Yingnan.
Sementara itu Yingnan yang merasakan kesakitan saat ini berada di sebuah dimensi. Ia pun sangat kebingungan karena tiba-tiba berada di sebuah tempat misterius. Sesaat ia melihat seorang wanita yang ternyata itu ibunya. Ia pun berlari dan memeluk sang ibu. Perasaannya pun menjadi sangatlah senang setelah bisa melihat ibunya yang sudah lama tewas bertahun-tahun yang lalu. Namun ternyata semua itu adalah roh dari ibunya yang meminta Yingnan harus tetap kuat dan mengambil batu jiwa, karena tanpa batu jiwa ia tak akan bisa kembali ke masa depan. Sedangkan Han Bing memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Tuan Zhang dan merebut batu jiwa. Tidak hanya itu, ia juga berencana membunuh Yingnan dengan sebuah batu. Untung saja burung api biru datang tepat waktu dan menggagalkan niat jahatnya. Yingnan yang segera bangkit kembali dan menarik batu jiwa untuk masuk ke dalam tubuhnya tersebut. Ikatan yang di tengah Xiaowei mulai terlepas dan ia pun langsung membunuh Han Bing untuk membalaskan kematian ayahnya. Sementara itu Tuan Zhang yang melarikan diri diserang oleh Asi dan menanyakan kebenaran mengenai batu jiwa yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Di sini Tuan Zhang yang melihat Asi bertanya seperti itu, mulai memanfaatkannya dan membenarkan semuanya tersebut. Mulai dari sinilah Asi terobsesi untuk mendapatkan batu jiwa dan berniat menghidupkan kembali Yusan, wanita yang ia cintai. Sedangkan saat ini Ling Yun ingin mengembalikan kekuatannya yang sudah ia hilangkan menggunakan batu giok pemberian dari Tuan Zhang kemarin. Hal itu ia lakukan untuk membalaskan dendam kepada bayi yang sudah menyakitinya. Kemudian bayi pada akhirnya terbangun dari pingsannya yang sudah ditunggu oleh siluman lebah. Di sana ia pun memberikan batu mimpi ingatan milik Yingnan. Mereka pun melihat semua masa lalu dari Yingnan yang selama ini bayi adalah orang yang selalu menyakitinya dan orang yang selalu ada untuk menghibur dan membantunya adalah Yingqi. Mulai dari sinilah ia sadar dan merasa bersalah karena sebelum semuanya terlambat mereka harus segera memberikan batu mimpi tersebut kepada Yingqi supaya Yingqi bisa mengingat kembali masa lalu indah tersebut. Dengan begitu Yingqi tidak akan jadi menghancurkan batu jiwa yang berada di tubuh Yingnan. Sementara itu Asi menghampiri Yingnan dengan memberikan makanan kepadanya dan di saat mereka sedang mengobrol, Asi justru berencana ingin membunuhnya dari belakang. Hal itu didasari oleh Yingnan dan segera menghindar. Tidak hanya itu, makanan tadi juga terdapat obat bius yang membuat Yingnan merasa ngantuk. Dua orang di sana membantu Asi untuk membunuh Yingnan. Namun siapa sangka bius tadi justru merangsang batu jiwa yang seketika mereka semua terlempar dari tenda. Yingnan menjadi tidak terkendali dan sangat marah kepada mereka. Hal itu membuatnya hilang kesadaran dan hendak membunuh Asi. Sehingga dari kejauhan Yingqi datang ke sana dan menghentikannya. Kemudian Yingnan lalu menyerang mereka semua yang mengakibatkan orang-orang klan api merasakan kesakitan. Begitu juga dengan Yingqi. Oleh karena itu Yingqi memintanya untuk berhenti dan akan mempercayai semua perkataannya tersebut agar orang-orang klan api tidak kesakitan lagi. Kemudian Yingnan berhenti dan lalu membawanya pergi ke sebuah tempat yang ternyata ia membawanya kembali ke desa dengan harapan Yingqi bisa mengingat masa-masa indah mereka saat berada di sana. Saat ini ia akan memberikan batu jiwa untuk dihancurkan dan ia juga tidak berniat kembali ke masa depan. Ia ingin hidup bersama Yingqi di masa sekarang dan saat ini ia meminta satu permohonan, yaitu Yingnan mau Yingqi menjadi yang dulu lagi saat berada di desa itu, dan apabila Yingqi melakukannya maka ia akan menuruti semua kemauannya tersebut. Kemudian mereka bertemu dengan orang-orang desa yang masih tersisa. Di malam harinya mereka makan dan minum bersama. Di sini Yingqi melarang Yingnan untuk mabuk-mabukan karena ia takut apabila Yingnan mabuk maka batu jiwa akan bangkit kembali yang membuatnya menjadi tak terkendali. Maka dari itu Yingqi menggantikan posisinya untuk meminum semua arak tersebut. Mereka semua pun berpesta dan mulai mabuk-mabukan terkecuali Yingnan. Setelah itu Yingnan pergi untuk mengambil beberapa arak lagi. Mulai dari sinilah orang-orang desa bercerita mengenai masa lalu Yingqi, yang dimana di saat dulu Yingqi beserta Yingnan merupakan sepasang insan yang sangatlah cocok. Satu persatu kenangan indah itu diceritakan oleh mereka kepada Yingqi yang membuat Yingqi sedikit demi sedikit bisa mengingatnya. Sementara Yingnan yang sedang mengambil arak dihampiri oleh burung api biru. Di sana roh dari paman Xiaolang keluar. Ia memintanya untuk menjaga Xiaowei karena anaknya itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Di sini ia juga bercerita kalau Yingqi merupakan penerus penjaga klan api. Di saat kekuatannya kembali maka ingatan 1000 tahun mengenai leluhur pendahulu yang menjadi penjaga klan api mulai merasuki ingatan Yingqi yang membuatnya seketika berubah sikap. Tidak hanya itu, apabila Yingqi berhasil menghancurkan batu jiwa maka Yingqi juga ikut tewas. Sontak Yingnan sangatlah terkejut karena ia baru mengetahui semua kebenaran itu, karena sedari awal ia hanya mengira kalau Yingqi ditugaskan untuk menghancurkan batu jiwa saja. Namun ternyata yang sebenarnya Yingqi juga akan ikut tewas. Lalu paman Xiaolang berkata itu merupakan takdirnya yang tak dapat diubah dan Yingnan tak akan bisa mengubahnya.
Setelah itu ia pun kembali menemui Yingqi yang sudah mabuk. Sambil bersedih ia terus saja menatapinya dan melihat Yingqi yang mengeluarkan air mata. Ia lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Yingqi berkata kalau selama ini ia sengaja bersifat jahat supaya Yingnan tidak menjadi bersedih apabila ia tewas nantinya. Namun karena rahasia itu sudah terbongkar, Yingqi lalu menyuruh Yingnan untuk pergi dan ia tak akan menghancurkan batu jiwa. Demi kebaikan Yingqi, Yingnan pun hendak pergi dari sana. Namun ia seketika ditahan oleh Yingqi yang sesaat berubah pikiran. Karena ingatannya sudah kembali, ia pun tak ingin berpisah darinya. Dengan melihat Yingqi yang dulu telah kembali, Yingnan menjadi begitu sangatlah senang. Keesokan harinya, Yingqi mengajak Yingnan untuk pergi jauh dan melupakan semuanya mengenai batu jiwa. Namun Yingnan tak ingin melakukan hal itu. Keselamatan orang-orang klan api adalah yang terpenting dan Yingqi harus menghancurkan batu jiwa secepatnya. Maka dari itu mereka berdua pun berencana akan kembali ke klan api dan hendak melakukan ritual penghancuran batu jiwa. Singkatnya mereka saat ini telah tiba di klan api dan orang-orang klan api sudah menunggu kedatangan mereka. Dengan di bawah hujan salju, ritual itu pun mulai dilakukan. Kemudian Yingqi segera menarik batu jiwa tersebut yang seketika orang-orang di sana mulai merasakan sakit di tubuh mereka. Tak lama kemudian Ling Yun datang ke sana dan menggagalkan ritual tersebut. Hal itu menyebabkan aura api di tubuh orang-orang klan api mulai keluar. Begitu juga dengan Yingqi yang mulai tak terkendali. Ia pun menarik tangan Yingnan untuk menghisap darahnya supaya bisa meredakan aura api yang bergejolak di tubuhnya. Di waktu bersamaan, Bai datang ke sana dan melepaskan batu mimpi. Yang seketika batu mimpi itu memperhatikan masa-masa indah dan kenangan milik Yingqi beserta Yingnan. Setelah melihat semuanya itu, ingatan Yingqi sudah kembali. Terlihat aura api di tubuhnya pun mulai menghilang. Setelah itu Yingnan memintanya untuk segera menghancurkan batu jiwa sebelum semuanya terlambat. Sementara itu Bai sedang bertarung melawan Ling Yun dan sesaat ia sangat terkejut karena melihat Ling Yun mempelajari kekuatan ilmu bayangan darah. Di sini Ling Yun berkata ia melakukan itu untuk membalaskan dendamnya kepada Bai. Yang pada akhirnya batu jiwa berhasil dihancurkan dan Yingqi di sana secara perlahan mulai menghilang dari dunia. Terlihat burung Phoenix lalu datang ke sana dan membawa roh milik Yingqi. Ling Yun lalu segera menyerang Yingnan karena ia berniat membunuhnya. Yingnan yang terkena serangan itu seketika terlempar ke jurang dan tak ingin Yingnan tewas, Bai juga ikut melompat untuk menyelamatkannya. Kemudian Ling Yun menjadi sakit hati melihat mereka berdua sehingga ia pun memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh orang-orang klan api. Terlihat Yingnan berhasil diselamatkan oleh Bai. Lukanya juga disembuhkan karena terjatuh dari jurang. Sesaat Yingnan menyadari kalau roh milik Yingqi dibawa oleh burung Phoenix. Ia pun berpikir masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Yingqi dan membuatnya hidup kembali. Dan seketika tiba-tiba wajahnya terbakar akibat terkena sinar matahari. Melihat hal itu, Bai segera menyembuhkan Yingnan menggunakan ilmu bayangan darah. Hal tersebut sama seperti ia lakukan untuk menyembuhkan Tuan Zhang. Sontak Yingnan pun sangatlah terkejut. Hal tersebut membuat terkejut karena Bai memiliki ilmu bayangan darah. Karena yang membunuhnya Master Zuyun waktu itu adalah orang yang menggunakan ilmu tersebut. Bai pada akhirnya mengaku segala perbuatannya dan memang benar dirinya yang membunuh Master Zuyun. Saat ini ia sangat menyesal telah melakukan semuanya itu dan ia akan kembali ke jalan yang benar. Melihat Bai yang serius ingin menjadi lebih baik, Yingnan memberikannya semangat karena setiap manusia pasti memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Di tempat lain, Bai bersama Yingnan telah tiba di Sekte Xuan. Di sini Bai menunggu di luar, sementara Yingnan masuk ke dalam. Ia saat ini berencana masuk ke dalam tembok mimpi karena roh milik Yingqi dibawa masuk ke dalam sana oleh burung Phoenix. Mendengar hal itu, Xiaowei juga hendak masuk ke sana karena ia juga ingin menyelamatkan ayahnya. Singkatnya mereka telah masuk ke dalam tembok mimpi. Di sana mereka berdua berada di sebuah tempat yang dijaga oleh kakek tua. Tanpa basa-basi Xiaowei mengutarakan maksud kedatangannya dan kakek tua di sana bisa membantu mewujudkan keinginannya tersebut. Namun ada satu syarat, Xiaowei harus menyerahkan kemampuannya yang dapat melihat masa depan dari dalam mimpinya. Tanpa berpikir panjang, Xiaowei menyetujuinya dan ia pun meminum sebuah ramuan yang seketika kemampuannya diambil oleh kakek tua di sana. Setelah itu kakek tua berkata jika ayahnya nanti akan hidup kembali dan meminta Xiaowei untuk menunggunya.
Sementara itu Yingnan yang juga ingin menghidupkan Yingqi kembali. Namun di sini kakek tersebut tidak bisa membantunya karena Yingnan tak memenuhi syarat. Ia pun terus memohon agar dibantu sama seperti Xiaowei tadi. Dan pada akhirnya kakek tersebut berkata kalau ia tahu Yingnan berasal dari masa depan. Apabila ingin menghidupkan orang yang sudah mati, Yingnan harus menukar masa umurnya dan akan lebih terlihat tua nantinya. Hal tersebut disetujui oleh Yingnan dan akan melakukan apapun. Ia pun meminum sebuah ramuan di sana dan setelah itu sebuah portal pun terbuka. Setelah ia masuk tubuh, Yingqi pun berada di sana. Kakek tersebut berpesan Yingnan harus bisa membuat jantung Yingqi berdetak kembali. Singkatnya mereka pun keluar dari tembok mimpi dan berhasil membawa tubuh Yingqi yang saat ini masih tak sadarkan diri. Di tempat lain, Asi sesaat mendapatkan surat dari Xiaowei kalau Yingqi berhasil dihidupkan kembali oleh Yingnan. Namun Tuan Zhang seketika berada di sana langsung mencekiknya. Ia pun bertanya mengenai kebenaran mengenai Yingqi yang dihidupkan kembali oleh Yingnan. Setelah itu Tuan Zhang bertemu dengan Ling Yun. Di sana mereka telah membuat kedua pemimpin perguruan menjadi budak mereka sehingga menjadikan mereka sebagai boneka darah dan saat ini kedua orang itu berada di bawah kendali Tuan Zhang. Setelah itu Ling Yun mulai melakukan ritual untuk mengumpulkan 5 elemen roh yang bertujuan untuk memanggil kembali batu jiwa. Namun siapa sangka Tuan Zhang seketika menyerangnya dari belakang dan merebut ke-5 elemen roh tersebut. Di tempat lain, Bai sangatlah terkejut setelah melihat rambut Yingnan yang saat ini telah memutih. Yingnan berkata kalau ia menukar masa umurnya untuk bisa menghidupkan Yingqi kembali. Tak lama kemudian siluman lebah pun datang ke sana. Sesaat ia berkata kalau Ling Yun saat ini telah memimpin perguruan Changshu dan membuat keonaran. Mendengar hal itu, Bai segera kembali ke perguruan untuk menghentikan Ling Yun. Sesampainya mereka di sana, mereka berdua dihadang oleh para murid yang menjaga gerbang perguruan Changshu dan karena kesal, Bai pun segera melumpuhkan mereka semua. Yuan lalu datang menghampiri mereka sambil berkata jika perguruan Changshu saat ini telah berubah dan mereka harus segera pergi ke perguruan Shi. Di tempat lain, Yingqi pada akhirnya telah terbangun dan mencari keberadaan Yingnan. Asi yang melihatnya turut menjadi senang atas kembalinya Yingqi dan ia akan membawanya untuk bertemu dengan Yingnan. Namun siapa sangka saat berada di tengah perjalanan, Yingqi dijebak oleh Asi yang sudah bekerja sama dengan Tuan Zhang dan saat ini Yingqi akan menjadi umpan agar Yingnan datang ke sana. Di perguruan Shi saat ini mereka semua akan bersatu dan bekerja sama untuk melawan Ling Yun dengan menghentikan semua kejahatannya itu. Sesaat Yingnan mendapatkan informasi dari siluman lebah kalau Yingqi diculik oleh Tuan Zhang dan ia harus segera pergi ke sana. Mereka semua pun menyadari kalau itu hanyalah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Tuan Zhang. Namun Yingnan tidak peduli, meskipun itu adalah jebakan namun ia harus tetap menyelamatkan Yingqi. Sementara Tuan Zhang saat ini mengendalikan Yingqi dan membuatnya agar bunuh diri. Beruntungnya Yingnan datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Tuan Zhang yang licik mengendalikan Yingqi untuk menyerang Yingnan. Sesaat Yingnan menyadari jika lonceng pengendali tersebut dan dia segera menghancurkannya dari tangan Tuan Zhang. Tuan Zhang yang merasa terdesak lalu mengeluarkan beberapa orang klan api yang sudah ia sandra. Apabila Yingnan tidak menyerahkan batu jiwa, maka semua orang itu akan dibunuh. Sehingga Yingnan pun pada akhirnya menunjukkan kondisi fisiknya saat ini yang membuat semua orang sangatlah terkejut. Ia berkata bukan batu jiwa yang menghidupkan Yingqi, melainkan ia menukarkan masa umurnya. Dan batu jiwa sudah dianjurkan kemarin yang membuat Yingqi bersedih. Kemudian Tuan Zhang seketika menjadi frustasi karena tidak mendapatkan batu jiwa tersebut. Ia pun menggunakan kelima elemen roh untuk memanggil batu jiwa secara paksa. Dengan bersamaan di perguruan Shi, terlihat mereka semua berusaha untuk membuat Master Changmei sadar kembali dan ternyata serpian batu jiwa berada di tubuh Master Changmei yang saat ini hendak keluar karena kelima elemen roh telah memanggilnya. Mereka semua pun segera menghentikan batu jiwa tersebut, namun batu jiwa tetap keluar dari sana. Dan pada akhirnya Tuan Zhang berhasil mendapatkannya. Ia pun segera membuka portal masa depan dan hendak kembali ke dunia aslinya. Singkatnya saat ini Tuan Zhang telah kembali ke masa depan dengan batu jiwa tersebut dan ia saat ini akan menghidupkan kembali kekasihnya. Namun siapa sangka siluman lebah sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata portal masa depan yang dimasuki oleh Tuan Zhang merupakan yang palsu yang sudah direkayasa oleh siluman lebah sebelumnya. Dan sebenarnya mereka saat ini tidak pergi ke masa depan, melainkan tetap berada di waktu yang sama. Ternyata semuanya itu sudah direncanakan oleh Yingnan dan mereka semua yang hendak menjebak Tuan Zhang. Tanpa basa-basi siluman lebah langsung menyerangnya yang membuat Tuan Zhang tewas di tempat.
Sedangkan Yingqi saat ini merasa bersedih karena beberapa orang klan api telah tewas. Terlihat ia pun mengubur mereka semua di sana. Tak lama kemudian Bai datang ke sana dan mengajak mereka semua untuk menghentikan permasalahan saat ini. Yingqi pun berkata kalau mereka harus segera mengambil batu jiwa dan segera mengalahkan Ling Yun. Di tempat lain, Ling Yun saat ini sudah murka dan hendak memanggil kelima elemen roh yang saat ini terpisah. Dengan menggunakan ilmu bayangan darah, ia pun memanggil kelima elemen tersebut. Dan terlihat satu persatu elemen itu melayang ke udara dan menyerang para penduduk hingga tewas. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Ling Yun dengan tujuan untuk mengisi kembali kekuatan dari kelima elemen roh. Singkatnya, Ling Yun berhasil mengumpulkannya dan membuat sebuah portal di pintu masuk perguruan Changsu dengan kekuatan jahatnya. Dan besok Ling Yun berencana menyerang perguruan Zhu dan menghancurkannya. Terlihat Yingnan berencana memasukkan kembali batu jiwa ke dalam tubuhnya. Hal itu bertujuan agar ia mendapatkan sebuah kekuatan untuk melawan Ling Yun. Siluman lebah tidak setuju akan hal tersebut karena akan membahayakan nyawanya. Namun Yingnan tidak peduli selama bisa menghentikan semua permasalahan saat ini, ia siap mengorbankan nyawanya tersebut. Sebelum semuanya itu terjadi, Yingqi mengutarakan isi hatinya dan ingin menikah dengannya. Yingnan yang mendengar hal itu tentu saja setuju dan menikah dengan Yingqi. Setelah itu Yingnan bersiap-siap dengan gaun pengantinnya. Kemudian Bai datang menghampiri dan memberikan sebuah pewarna rambut agar rambutnya yang saat ini memutih bisa terlihat hitam kembali untuk sementara waktu. Kemudian Yingnan menerima hadiah tersebut dan akan segera memakainya. Di saat malam harinya, pernikahan di antara mereka berdua pun mulai diadakan di bawah sinar bulan purnama dan mengikat janji setia hidup dan mati. Keesokan harinya, Yingqi dan yang lainnya mulai bersiap berangkat menuju ke perguruan Shi. Mereka saat ini akan berperang melawan Ling Yun beserta anak buahnya. Siapapun yang menang nantinya kelak akan mengubah masa depan. Sesampainya mereka di gerbang pintu masuk perguruan Shi, ternyata pasukan perguruan Changsu telah menunggu kedatangan mereka, sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan musuh, mereka pun masuk ke dalam portal di sana. Namun anehnya portal itu tidak membawa mereka masuk ke dalam perguruan Shi, melainkan membawa mereka ke suatu tempat yang tak dikenali. Dan tiba-tiba sebuah portal terbuka di langit yang berisikan ribuan pedang yang menyerang mereka semua. Tidak hanya itu, pedang tersebut juga membentuk sebuah naga yang menyerang mereka. Tak lama kemudian Yingqi, Bai beserta Xiaowei tidak sadarkan diri dan menyisakan Yingnan sendirian, yang ternyata semuanya itu ulah dari Ling Yun yang sengaja menjebak mereka. Dan saat ini Yingqi, Bai beserta Xiaowei masuk ke dalam mimpi mereka. Apabila tidak disadarkan dalam waktu cepat, maka mereka bertiga akan tewas. Yingnan yang masih sadar saat ini menggunakan batu jiwa untuk memasuki mimpi Yingqi. Di sana Yingqi berada di dalam masa lalunya saat berada di desa. Ia pun sangat bersedih saat bertemu dengan sang ibu yang saat ini telah meninggal. Beruntungnya Yingnan berhasil menyadarkannya dan tidak larut akan kesedihan tersebut. Kemudian setelah itu Yingnan memasuki mimpi milik Bai. Di sana Bai juga merasakan kebingungan karena melihat Yingnan yang meminta Bai untuk menikahinya. Tentu saja Bai tidak akan melakukan hal tersebut karena ia tahu Yingnan sudah menikah dengan Yingqi. Karena ia tahu semuanya ini hanyalah sebuah mimpi dan ia pun membunuh Yingnan palsu tersebut. Setelah semuanya sadar, saat ini mereka membantu menyadarkan Xiaowei. Namun di mimpi milik Xiaowei ia bertemu dengan kedua orang tuanya yang membuat ia lupa kalau itu adalah dimensi mimpi. Hal tersebut membuat Xiaowei sulit untuk sadarkan diri. Sementara Xiaowei sudah terlarut akan mimpinya, mereka semua pun tak mampu untuk menyadarkannya kembali. Dan dari atas semua pedang ini mengarah ke Xiaowei dan hal itu dilakukan oleh Ling Yun untuk membunuhnya. Namun siapa sangka paman Xiaolang ayahnya itu datang ke sana, sehingga paman Xiaolang yang terkena tusukan pedang tersebut akibat melindungi Xiaowei. Saat sedang sekarat ia berhasil melenyapkan semua pedang di langit dan membuat Xiaowei kembali tersadar masa depannya untuk bisa menghidupkan kembali sang ayah. Sang ayah memberikannya sebuah panah legendaris yang merupakan senjata mematikan. Dan setelah itu paman Xiaolang pun tewas di sana. Tak ingin larut akan kesedihan, mereka berempat kembali tiba di perguruan Changsu dan berhadapan dengan Ling Yun. Bermodalkan kekuatan dari kelima elemen, Ling Yun percaya diri akan mampu mengalahkan mereka semua dan pertarungan pun terjadi. Bai lalu menggunakan tubuh palsunya untuk melukai Ling Yun. Hal itu berhasil ia lakukan. Namun di sini Ling Yun juga berhasil melukai wajahnya tersebut. Terlihat luka yang diterima oleh Ling Yun saat ini bisa sembuh kembali.
Di dalam pertarungan itu, Ling Yun berhasil menarik batu jiwa di dalam tubuh Yingnan. Batu jiwa yang ditarik secara paksa saat ini membuat dunia seperti akan hancur. Hal tersebut dirasakan oleh semua orang, terutama Master Changmei yang saat ini telah bangun. Dan apabila mereka tidak dapat menghentikannya, maka kehancuran dunia tak dapat terelakkan lagi. Sesaat Master Changmei mencoba menahan sebuah gunung yang hendak hancur akibat batu jiwa, dan pada akhirnya batu jiwa itu meledak yang membuat Ling Yun terpental di sana, sehingga Ling Yun yang sekarat akhirnya tewas di pelukan Bai yang mencoba menghampirinya. Sedangkan Yingnan saat ini termakan kekuatan jahat yang berada di batu jiwa tersebut. Ia pun tak dapat mengendalikannya yang seketika bulan purnama berubah menjadi merah dan rambutnya kembali memutih. Sesaat Yingnan tersadar di sebuah dimensi dan bertemu kembali dengan seorang wanita bercadar yang selalu menemuinya. Wanita itu berkata kalau semua kejadian ini sudah terjadi di masa lalu. Bisa disimpulkan Yingnan sudah melewati semua kejadian ini sekitar 3 kali dan terus saja mengulanginya, dan pada akhirnya Yingnan selalu dirasuki batu jiwa dan membunuh semua orang. Lalu wanita itu pun menunjukkan wajah aslinya yang ternyata ia adalah Yingnan dari masa depan. Wanita misterius itu mengatakan jika Yingnan tidak ingin kejadian saat ini akan terulang kembali dan Yingnan harus merelakan dirinya tewas terbunuh. Dengan begitu di masa depan ia tak akan kembali lagi ke masa lalu karena selama ini Yingnan terus melakukan hal tersebut. Yang pada akhirnya ia pun tersadar kembali dan yang harus ia lakukan saat ini menyelamatkan semua orang dengan mengorbankan nyawanya. Sementara Bai yang hidupnya tanpa tujuan dan ingin menjadi lebih baik lagi, ia pun memberikan pelakat perguruan Changshu kepada Master Changmei, dan setelah itu ia pun berniat pergi ke alam tembok api untuk bertemu dengan sang kakek dan ingin menjadi pewaris di alam sana. Sementara itu di perguruan Si, terlihat Master Changmei mengangkat Xiaowei beserta murid lainnya untuk dijadikan sebagai penjaga perguruan Si selanjutnya, dan mereka yang merupakan generasi penerus perguruan Si, sehingga mereka pun diberikan sebuah pedang. Di tempat lain, terlihat Yingnan yang saat ini hidup berada di dalam batu jiwa telah dikunjungi oleh Yingqi yang bersedia melihat kekasihnya telah berada di sana. Dan Yingqi yang ingin selalu bersama dengan Yingnan, ia pun berencana pergi ke tembok mimpi untuk bertemu dengan sang kakek. Mungkin saja sang kakek memiliki ramuan yang bisa mengeluarkan Yingnan atau memasukkan Yingqi ke dalam batu jiwa agar mereka berdua bisa bahagia bersama lagi. Dengan bersamaan, Bai pun pergi ke tembok mimpi untuk bertemu dengan sang kakek. Ia pun yang sudah memiliki tujuan hidup dan ia ingin melakukan kebaikan dalam membantu orang-orang yang kesusahan. Karena selama ini hidup di dunia hanya melakukan kejahatan. Oleh karena itu ia pun berharap bisa tinggal di alam tembok mimpi tersebut. Dan secara kebetulan sang kakek pun menawarkan untuk menggantikan posisinya tersebut. Tak lama kemudian Yingqi yang telah sampai di alam tembok mimpi, ia berharap bertemu dengan sang kakek. Namun di sini ia sangat terkejut di saat melihat Bai berada di sana. Dan Bai mengatakan jika posisi sang kakek telah digantikan olehnya. Mengetahui hal itu, Yingqi pun langsung meminta permintaan kepada Bai untuk diberikan ramuan ajaib agar ia bisa hidup bersama dengan Yingnan yang saat ini berada di alam batu jiwa. Mendengar permintaan itu, Bai pun mengabulkan permintaannya dan memberikan ramuan tersebut. Dengan rasa bahagia, Yingqi pun kembali ke dalam goa perguruan Si dan langsung meminum ramuan ajaib tersebut agar ia bisa hidup bersama dengan Yingnan di dalam batu jiwa tersebut. Singkatnya waktu pun telah berlalu. Terlihat Bai yang masih muda dikarenakan menjadi pewaris penjaga dalam tembok tersebut. Hidupnya dihabiskan untuk menolong orang-orang yang dalam kesusahan meminta ramuannya. Namun ternyata cerita semua ini hanyalah sebuah kisah hidup dari Yingnan yang selama ini ditulis oleh Bai. Bahkan Yingnan selalu datang ke Bai berulang kali untuk meminta ramuan reinkarnasi mengubah masa lalunya agar bisa hidup bersama dengan Yingqi selamanya. Dan sampai pada akhirnya Yingnan yang sudah bahagia bersama dengan Yingqi, ia pun sudah tidak kembali lagi. Dan Bai yang mengetahui hal itu sangat senang melihat Yingnan dan Yingqi hidup bahagia selamanya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Si Otong undur diri dan salam Sundaners.